nomor 9 Bapak Ibu. Nah, ini terkait AIDA Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang marketer, seorang sales mungkin sudah kenal ini teori lama banget ya. Tapi ternyata di copywriting teknik ini masih tetap relevan sampai sekarang, masih dipakai Bapak Ibu. Bahwasanya customer itu membaca dari paragraf atas ke paragraf bawah, kita bisa pakai, misal kita punya 4 paragraf Bapak Ibu. Paragraf pertama itu adalah grab attention, ya, membuat orang, apa ini, kok menarik ya. Nah, itu paragraf pertama, Bapak Bu. Yang kedua adalah membuat orang interest. Jadi karena dia attention, dia perhatian, maka dia minat. Nah, yang minat dibanding yang perhatian itu turun jumlahnya, lebih sedikit. Ya, kalau ini kan kerucut terbalik. Artinya barangkali orang sudah baca di paragraf pertama yang left chat, artinya keluar dari chat WA kita, ya banyak. Semakin turun. Yang baca sampai tuntas, jumlahnya semakin sedikit, Bapak Ibu. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu, berapa nomor WA customer yang Bapak Ibu punya? Nah, ini ya. Kita memang fokus pada apa itu namanya pipeline, Bapak Ibu. Pipeline, istilah jargonnya tak terjemahkan bahasa Indonesia, Bapak Ibu ya. Supaya Bapak Ibu bisa paham. Pipeline itu adalah seperti ini ya, kerucut terbalik. Alur penjualan ya, alur penjualan. Orang yang tahu dibanding orang yang minat itu jumlahnya lebih sedikit. Orang yang minat, orang yang tertarik dibanding orang yang beli lebih sedikit lagi. Nah, maka berapa sih Pak biasanya hukumnya? Kalau saya pernah adakan riset Bapak itu 10 banding 5 banding 3 banding 1. Artinya apa? 10 orang yang lihat, 5 yang tertarik Bapak Ibu, 3 yang berani tanya, 1 yang beli. Ya. 10, 5, 3, 1. 10 yang tahu, 5 yang minat, 3 yang tertarik tanya-tanya, harga berapa Pak? Ini nanti fasilitasnya apa Pak? Ya, ini bonusnya apa Pak? Itu 3 orang aja. Terus akhirnya yang beli cuma 1 Bapak Ibu. Nah, kalau kita punya nomor customer, WhatsApp customer itu sedikit Bapak Ibu, maka dengan teknik copywriting yang hebat apapun, corong di atas kita nggak isi Pak. Corong yang di atas kita nggak isi sebanyak mungkin, isi air ya, yaitu nomor-nomor WA yang kita punya, database customer maksud saya, maka percuma ya, nggak akan maksimal. Oleh karenanya, saya biasakan ya untuk setiap perusahaan klien-klien kami meminta minimal nomor WA dan email Bapak Ibu saat ini ya. Loh Pak, itu kan kalau customernya mau, nah kalau customernya nggak mau gimana Pak diminta nomor WA ya. Nah Bapak Ibu seringkali kita punya program, misal program membership, punya program untuk kasih giveaway, kasih merchandise, kasih gift. Ya tujuannya adalah kita minta database mereka. Jadi dengan itulah kita membarter Bapak Ibu ya. Sekarang ini kan eranya big data ya. Siapa yang pegang data, siapa yang menang Bapak Ibu. Kalau dulu istilahnya bilang customer is the king ya. Kemudian cash flow is the king. Ya Bapak Ibu, sekarang ini data is the king ya. Yang pegang banyak data dia yang menang. Apalagi di era digital ini ya. Orang sudah nggak ketemu lagi Bapak Ibu. Bayangkan dulu mungkin kita bisa gini, Pak, saya ini prospeknya dikit tapi deal semua kok Pak ya. Karena saya ini pintar ngomong, saya ini charming, saya ini punya karisma. Ketemu orang lihat wajah saya aja udah tertarik, pasti belinya daripada nolak. Lihat wajah saya udah sungkan Pak. Mau nolak saya ini kasihan lihat wajah saya, misal gitu ya. Nah, itu boleh Bapak Ibu. Data saya sedikit Pak, tapi yang saya prospek semua deal nih. Ya, oke. Nah, zaman offline ini kan sekarang mau nggak mau kita semua harus online Bapak Ibu. PSBB diterapkan ya, kita jarang ketemu orang, nggak bisa ketemu orang intens. Ya mau nggak mau kita hanya secara online. Makanya itu kalau kita nggak ngisi corong yang di atas paling banyak untuk ngisi database kita, ya kita nggak maksimal. Jadi Bapak Ibu 10, 5, 3, 1 ya, kalau mau deal 1 berarti kita harus punya 10 database ya, teorinya gitulah ya Bapak Ibu ya. Kalau mau kita punya deal 10 ya tinggal kalikan 10, kita harus punya 100 database dan seterusnya. Jadi itu dibagi setiap paragraf, fokusnya ke attention, paragraf kedua bangun interest, paragraf ketiga bangun desire, paragraf keempat bangun action. Nah, apa itu action dan seterusnya? Kita akan bahas di sesi 2 nanti. Yang ke-10 Bapak Ibu, formula atau rumus copywriting teknik yang bisa dipakai untuk umum. Ask yes question. Tanyakan pertanyaan yang bakal dijawab ya, Bapak Ibu. Di copywriting itu kita bisa nuliskan seperti ini, ya. Kira-kira kalau saya nuliskan seperti ini, Bapak Ibu jawabnya seperti apa, ya? Maukah Anda ya membeli produk
yang bagus dengan harga murah, tanda tanya. Bapak Ibu jawab dalam hati sekarang. Nggak usah mikrofonnya nggak usah dinyalakan, karena jangan Bapak Ibu ya, untuk webinar ini harus dimatikan. Tapi kalau saya tanya di seluruh orang di seluruh dunia Bapak Ibu, kecuali orang yang nggak waras ya, saya tanya ini pasti semua orang, ya maulah. Oh, produknya bagus, harga murah, mana orang nggak mau? Semua orang pasti mau. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini Bapak Ibu, kita masukkan ya ke dalam copywriting kita, itu bisa sampai 2-3 kali Bapak Ibu. Itu menggiring orang pada waktu pertanyaan yang keempat kita tanyakan seperti ini ya. Contoh pertanyaan pertama ini kita tulis ya. Maukah Anda produk yang berkualitas dengan harga murah? Pasti dalam hati waktu baca ya maulah ya. Maukah Anda mendapatkan dengan cara yang gampang dan waktu cepat dikirim ke rumah Anda? Ya maulah ya, dalam tanda tanya ya kan. Terus yang ketiga, maukah Anda membeli dengan cicilan yang mana bunganya 0%, misal gitu. Ya mau kan gitu ya Bapak Ibu ya. Padahal itu loh, sebetulnya itu semua kalimat promosi kita, tapi kita jadikan kalimat tanya ya Bapak Ibu ya. Tapi nggak maksa orang beli. Nah, kalimat yang keempat, to which the answer is yes, they are more apt to say yes to your next question. Artinya kalimat yang keempat Bapak Ibu, kita tuliskan di copywriting kita. Misal contoh yang keempat, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau ambil keputusan, kontak kami sekarang juga. Nah, sadar nggak sadar Bapak Ibu ya, kita ini orang yang latah sebetulnya ya. Bapak Ibu mungkin pernah waktu kecil atau mungkin main sama anak Bapak Ibu sekalian ya, main cepet-cepet tebak-tebakan ya. Oh dia jawab ya. Keempat itu cenderung jawab iya Bapak Ibu ya. Itu secara natural kita ini latah. Nah, jadi kita membiasakan bikin copywriting ini, bikin pertanyaan yang bakal dijawab ya dulu, yang mancing. Yang keempat baru ajak untuk action. Nah, yuk kita nanti coba ya Bapak Ibu ya, diskusi di ruang grup chatnya. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan bisa ditanyakan di chat dulu ya. Nomor 11, sell the benefits. Never forget that your copy is about your reader, not what you are selling Bapak Ibu. Nah ini saya kasih contoh klasik. Saya paling suka ambil gambar ini Bapak Ibu ya. Ini gambar lama iPod-nya Apple Bapak Ibu ya, yang sudah jarang orang punya karena iPhone-nya sudah bisa pakai style musik juga ya di iTunes. Yes. Oke. Bapak Ibu, kalau yang sebelah kiri itu mulut sales kurang tepat Bapak Ibu ya. Apa bahasanya gini, kalau ketemu Mbak-mbak SPG ya, SPG di toko-toko elektronik gitu kan. Pak, ini loh Pak, 1 giga Pak ya. Storage-nya. Buat saya, ngapain 1 giga? Nggak ada relevansi dengan saya. Tapi kalau misalnya Mbak SPG tadi nawari ke saya seperti ini, Pak, ini bisa simpan 1000 lagu loh, Pak. Nah, itu langsung saya mak jelep ya, Bapak Ibu. Mak jelep itu langsung ngerti, lumayan akeh ya 1000 lagu ya. Itu zaman yang lalu, Bapak Ibu. Sekarang iPhone kita bisa tampung lebih banyak ya. Nah, bahasanya sama sebetulnya ya. Bahwa kurang lebih 1 lagu itu sekitar 1 megabyte 1 lagu. Ya, 1000 lagu ya 1 giga. Kembali ke storage-nya. Tapi customer itu akan lebih ngeh Bapak Ibu kalau kita ngomongnya itu 1000 lagu dalam alat ini, bukan storage-nya 1 giga. Kalau Bapak Ibu jual kamera, jangan bilang, oh ini Pak 20 megapiksel Pak. Nggak ada relevansinya. Tapi kalau kita ngomong, Pak ini kalau di zoom 20 kali nggak pecah. Nah itu loh Bapak Ibu. Customer itu lebih cari di zoom nggak pecah, ketimbang megapikselnya. Ya. Nah, Bapak Ibu, satu klien kami yang tadi pabrik pintu ya, jangan ngomong kuat. Semua orang ya ngomong cari kuat. Nah, tapi kalau misal ditabrak mobil nggak jebol, nah itu mungkin akan berbeda ya, narasinya, Bapak Ibu ya. Yang jebol mobilnya, bukan pintunya. Nah, tapi sopo Pak sing nabrak no pintu ke rumahnya sendiri, orang edan ya, yang cuek Bapak Ibu ya. Customer lebih paham gak bahasa itu Bapak Ibu ya. Customer itu lebih nangkep benefit ketimbang fitur. Yang kiri itu fitur, yang kanan benefit Bapak Ibu. Jadi fokus bikin kalimat copy ya. Kalimat copy ini lebih kepada benefit. Cari benefit-benefit yang Bapak Ibu punya. Walau Bapak Ibu paham product knowledge, gaya bahasa copywriting ini harus gaya bahasa benefit, bukan fitur Bapak Ibu. Oke, yang ke-12, do long form copyright. Nah, most writers prefer short, sweet copy, but long form copy can often prove beneficial. Bapak Ibu sekalian, tadi saya kasih hukum 4
4 paragraf ya. Loh Pak, kalau lebih dari itu apa nggak bisa? Bisa Bapak Ibu, mending bikin kampanye copywriting yang baru, artikel target yang baru. Jadi benang merah yang lain, jangan dijadikan satu. Tapi kalau memang sudah di-cutting ya, sudah dikompres-kompres, masih aja lebih dari 4 paragraf, gimana kan gitu ya? Ini sudah lebih 100 kata, Pak. Ya. Kalau di WhatsApp bayangan saya jumlah panjang itu akan ditinggal orang. Ya Bapak Ibu, makanya maksimal 4 paragraf, lebih dari itu upayakan ganti copywriting yang lain atau bikin yang baru. Tapi kalau memang nggak bisa dipaksa, memang nggak bisa seperti itu, harus dikompres. Nah, bisa kita masukkan kepada ini Bapak Ibu, link-link ke website kita, ya, bikin bit.ly-nya dulu, ya, bikin bit.ly-nya dulu supaya bisa dimasukkan ke WA. Nah, WA orang klik bit.ly tersebut supaya kita bisa track nanti di bit.ly-nya berapa orang yang ngeklik Bapak Ibu lewat WhatsApp kita yang kita sharekan, diviralkan ke grup-grup, di broadcast, ya, di blast, pakai mesin otomasi WA Flash dan seterusnya. Itu kita bisa tahu kalau kita pakai bit.ly. Jadi kalau memang panjang pun kita wajib ngelingkan ke tempat yang lain, ya. Oke, yang ke-13 Bapak Ibu, use power words. Gunakan kata-kata yang punya power Bapak Ibu ya. Seperti contoh, terbukti sekarang limited edition misalnya ya. Hanya saat ini, hanya hari ini, atau misal persediaan terbatas Bapak Ibu ya. Kesempatan langka. Nah, kalimat-kalimat lebay seperti itu memang kita harus masukkan. Ya, sekali lagi, loh Pak, itu kan bohong Pak. Sebetulnya ini kan promo menerus 1 bulan ini, tapi ya saya ngomongnya khusus hari ini. Ya semua orang marketing ya tahu lah Bapak Ibu ya, itu Bapak Ibu sudah paham marketing ya, itu rahasia umum. Diskon di Matahari ya, di Sogo ya, misal diskon 30% plus berapa 70% khusus hari ini. Bapak Ibu besok lusa ke sana ya masih ada Bapak Ibu ya. Ya. Tapi ingat Bapak Ibu bahwa kita kalau bisa bikin kalimat ini yang jangan sifatnya setiap copywriting sama. Jadi setiap copywriting harus ada promo yang baru memang ya. Tapi menurut saya ini penting dimasukkan karena inilah yang membuat orang masuk ke di paragraf keempat untuk action. Karena tanpa kalimat ini ya, ini kalimat yang tidak membuat orang action Bapak Ibu. Kalimat-kalimat inilah yang membuat orang action sekarang ini juga. Jadi harus dimasukkan kalimat ini. Kemudian yang keempat, share reviews and testimonials ya. Kalau tadi kita ambil data statistik, data fakta dari pihak ketiga yang sifatnya itu orang ahli ya, pemerintahan yang ngomong. Nah, tapi yang nomor 14 ini kita ambil dari testimoni pelanggan Bapak Ibu. Yang kita masukkan di dalam copy kita, yang kita masukkan dalam penulisan ya. Kalau perlu, Bapak Ibu bikin flyernya, ya kan di WA, kita kan bisa broadcast gambar sekaligus video, sekaligus tulisan jadi satu ya. Jadi bisa share-nya itu klik kanan atas yang tombol berbagikan ya. Nah itu waktu bagikan video atau gambar akan ada caption-nya. Nah caption-nya bisa dimasukkan di copywriting Bapak Ibu bisa dimasukkan di dalam caption daripada video atau gambar yang Bapak Ibu mau kirimkan. Nah itu Bapak Ibu, kalau review testimoni ini sebaiknya adalah gambar atau video tersebut yang dijadikan acuan. Karena kalau kita nulis, orang nggak terlalu percaya Bapak Ibu. Contoh misal, customer saya Pak Joko Trianto misalnya, telah membeli produk ini dan beliau mengatakan produk ini sangat berkualitas. Ya aku lah konsen ngomong ya, kalau nggak percaya aku, masing nulis kan kita Bapak Ibu, yang ngomong kan kita. Tapi kalau itu ada rekaman videonya, atau gambar foto orangnya gitu, bahkan sampai ada akun IG-nya kita sertakan customer kita ini akun IG-nya apa. Waktu kita tuliskan di copywriting kita, di artikel kita, ya bisa lihat video di atas. Nah, waktu kita sharekan WA kontennya, video atau gambar beserta copywriting kita, tulisan kita, bisa lihat video di atas, bisa lihat gambar di atas. Ini lebih memantapkan orang lebih percaya Bapak Ibu dengan produk yang kita jual. Ya. Kalau 17 rumus ini dimasukkan semua, Pak, kelihatannya 100 kata atau 4 paragraf ini nonsen, Pak, nggak masuk akal. Nah, ini kan saya bilang 17 ini, Bapak Ibu, kalau kita bisa masukkan semua, alangkah lebih baik ya. Makanya
perlu kreativitas tingkat dewa tadi saya bilang Bapak Ibu, karena bikin satu copywriting itu bisa semedi 1 hari 1 malam, ya nggak bisa cuman berapa jam selesai Bapak Ibu. Bikin kopi ini lama. Ada profesi di Amerika Bapak Ibu ya, copywriters itu bayarannya mahal Bapak Ibu. Yang bekerja di perusahaan-perusahaan branding agency yang besar Bapak Ibu ya, bayarannya desainer sama copywriter, maaf terkadang lebih mahal copywriternya yang bikin copywritingnya, karena lebih pada permainan kata yang punya power semua Bapak Ibu ya. Nah, jadi share review and testimony sekali lagi penting Bapak Ibu bisa masukkan. Yang nomor 15 yaitu offer incentives, what will they get, is it exclusive, when will they get it, why is urgent ya. Kurang lebih gaya bahasanya sedikit berbeda. Kalau yang tadi kan sekarang juga Bapak Ibu persediaan terbatas ya, khusus hari ini, itu yang tadi. Tapi kalau offer insentif ini gimmicknya Bapak Ibu. Gimmicknya itu seperti ini. Jika Bapak Ibu ambil keputusan hari ini juga, maka bonus A, B, C ini akan kami tambahkan. Jika Bapak Ibu ambil bulan ini juga, maka Bapak Ibu akan mendapat tambahan diskon sekian persen lagi dari kami. Nah, itu loh Bapak Ibu. Yang nomor 15 itu rumusnya adalah ada istilahnya limited offer, gimmick apa. Kalau tadi kalimatnya harus ambil keputusan sekarang juga, yang nomor 15, untuk apa Bapak Ibu? Dapat apa kalau ambil keputusan saat itu juga, ya. Kenapa penting, apa yang mereka peroleh, dan seterusnya. Nomor 16, kurang 2, saya Pak Greg, ya. Appeal to emotions. People make decision based on emotion. Jadi customer itu, Bapak Ibu, membaca narasi kita, kalau nggak tergugah emosinya, dia akan lebih ke logik yang jalan, thinking yang jalan, bukan heart-nya, bukan emosinya. Makanya di paragraf awal, Bapak Ibu, kalau bisa kita ini melankolis, copywriting-nya itu lebih kepada touching the heart ya. Contoh kalau Bapak Ibu isu corona sekarang, ya. Narasi awal, katakan kita jual apapun ya, narasi awal harus corona Bapak Ibu ya, karena orang masih suka baca-baca terkait virus COVID-19 ini ya. 3 hari tidak makan. Nah, itu kalimat-kalimat yang saat ini sering saya temukan di TV dan ternyuh ya. Ya. Di PHK keluarga tidak makan 3 hari. Nah, contoh emosi seperti itu. Atau gini, puluhan ribu karyawan hotel di Bali kehilangan pekerjaan. Nah, kalimat-kalimat seperti itu Bapak Ibu yang menimbulkan emosi ya. Apa yang kira-kira produk Bapak Ibu yang menimbulkan emosi? Benefit apa yang menimbulkan emosi? Ya. Nah, contoh salah satu klinik kecantikan Bapak Ibu yang kami bantu juga ya, 16 cabang se-Indonesia. Kalimat kata yang emosi adalah untuk jual perawatan ini gimana? Orang takut ke klinik ya karena dilarang keluar rumah, stay at home ya kan. Kalimat pertama yang membuat emosi adalah contoh Bapak Ibu. Jerawatan masker bikin jerawatan. Bapak Ibu ya. Anda belanja ke pasar, pulang pasar jerawat muncul. Karena masker Bapak Ibu itu lembab. Jadi setelah pakai sekian jam kalau nggak cuci muka bisa jerawatan. Ya. Bagi ibu-ibu ya, kata jerawat itu menimbulkan emosi Bapak Ibu. Kalau buat saya ya, saya jerawatan, nggak jerawatan, rambut saya botak, saya nggak peduli Bapak Ibu. Cowok kan nggak terlalu peduli penampilan ya Bapak Ibu. Nah, target klinik kecantikan kan banyak ibu-ibunya. Jadi kata jerawatnya itu yang diangkat di awal ya, bukan treatment produk terbaru yang mereka punya ya, tapi pulang pasar, pulang belanja, lepas masker, jerawat keluar. Nah, itu contohnya. Apa kira-kira Bapak Ibu, nanti kita diskusi ya, kalimat-kalimat yang relevan dengan customer, yang membuat mereka terpancing emosinya untuk membaca. Ya, jadi paragraf pertama, kita tidak boleh menunjukkan kita jualan apa. Harus pancing emosinya dulu. Yang ke-17, sebentar, 17 saya kok hilang. Wah, Pak Greg, kok hilang 17 saya Pak Greg ya? Iya. Sebentar, yang ke-17 saya adalah headline. Jadi sebentar.
Kok mendadak hilang nomor 17 saya? Saya cekkan dulu. Oke, Bapak Ibu, maaf, satu slide saya nggak tahu kemana. Nomor 17 ini adalah headline yang menarik, Bapak Ibu. Jadi ditempatkan di akhir, ya. Maaf, kok hilang ya, Pak Greg ya? Untung saya ingat, Pak. Ya, untung saya ingat. Kalau nggak ingat buyar ini webinar ya. Nggak tahu slide saya kok hilang. Nomor 17, Bapak Ibu, adalah headline yang menarik. Jadi headline ini adalah judul, ya. Judul copywriting WhatsApp kita nanti, kalau di email adalah subjek email, judul email kita, ya. Itu malah dibikin di akhir, bukan di nomor 1 formulanya, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda bikin copywriting itu santai aja dalam keadaan tenang, nulis, ya, ngetik, nulis, santai. Judulnya dicari di akhir, Bapak Ibu. Jangan kebalik. Jangan kebalik bikin judul dulu, baru bikin konten. Karena kalau bikin judul dulu, Bapak Ibu, yakin saya, nggak akan pernah selesai nulisnya. Karena bingung, Bapak Ibu. Aku nulis apa ya? Gimana caranya ya nulis ya? Jadi tuntaskan dulu, eksplorasi Bapak Ibu punya tulisan, tuntaskan, rapikan, cutting lagi, tambahin lagi, cutting, hapus, tambahin lagi, revisi. Wes merasa mantep dengan 4 paragraf itu, Bapak Ibu, baru cari judulnya, ya. Nah, ingat judul itu yang membuat orang klik chat kita pertama. Benang merahnya itu ya di judul itu, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu benang merahnya, bikin judul yang menarik. Nah, judul bisa dengan beragam cara. Yang paling gampang adalah judul yang sifatnya bertanya, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau baca berita ya di Kompas.com, Detik.com dan seterusnya, Bapak Ibu. Kalau judulnya nggak menarik, Bapak Ibu, itu orang nggak akan diklik, nggak akan dibaca. Jadi judul ini masih terkait sama appeal to emotion, ya. Maksimal 3-4 kata, Bapak Ibu. Maksimal. Karena lewat 3-4 kata, yang muncul di chat WA itu sudah kehilang. Jadi Bapak Ibu ya, coba kalau Bapak Ibu bukalah chat siapapun saat ini yang Bapak Ibu pegang WA, buka WA terakhir dari customer Anda atau siapa. Lihat, baca ya sama saya. Kita buka WA. Itu hanya 3-4 kata pertama yang muncul di di baris ini, Bapak Ibu. Maaf, saya kasih lihat ya. Nah, contoh nih. Oke, Bapak Ibu. Itu hanya 3-4 kata saja. Jadi 3-4 kata, pastikan terkait emosi dan ada tanda tanya. Apa itu sifatnya menggugah orang untuk kepingin tahu. Tapi jangan clickbait, Bapak Ibu ya. Maaf, clickbait itu seperti apa? Clickbait itu judulnya nggak sesuai dengan isinya. Ya, saya tuh sering kali mendapat kecewa juga, Bapak Ibu. Alah ternyata nggak sama dengan judulnya. Nah, jangan seperti itu. Makanya benang merahnya itu adalah menjadi judul di akhir, ya, jadi headline. Nah, itu aja Bapak Ibu dari saya secara umum, ya, nomor 1 sampai nomor 17. Saya mohon maaf nomor 17 saya hilang, tapi judulnya adalah headline dibikin di terakhir.